Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita tentang pohon bolong Gunung Kerinci yang ditulis oleh Mas Sultan Diko. Namun sebelum saya mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Bagaimana? Sudah siap? Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Cuaca saat ini sedang buruk. Rute penerbangan semuanya ditutup. Opsi kita terbatas. Hanya ada satu pilihan. Mau gak mau kita harus mengambil jalur darat. Tutur Riyandi yang biasa dipanggil Bang Rian oleh kami. Beliau memang lebih tua, jadi sudah sepantasnya dipanggil Abang. Seberapa jauh Palembang dari Kerinci? Tanyaku yang memang belum pernah mendaki ke puncak gunung tertinggi di Sumatera ini. Kalau jarak darat dari Palembang ke Terminal Sungai Penuh Provinsi Jambi sekitar 566 km, waktu tempuh yang dibutuhkan sekitar 14-15 jam. Tapi nggak hanya jarak yang jauh, kita juga harus menyiapkan dana sekitar 1,2 juta untuk tiket pulang pergi naik bus, uang saku, logistik, dan administrasi. Untuk sewa jasa porter jangan dipikirin, saya punya kenalan di sana dan kita bisa bermalam di rumahnya juga. Jelas Bang Rian. Kalau saya sih siap Bang, entahlah dengan Diego, ujarku seraya menoleh ke arahnya. Kalau itu jalan satu-satunya, saya juga siap on the way ke Gunung Kerinci, ujar Diego penuh semangat. Kami bertiga akhirnya sepakat menuju Kerinci melalui jalur darat. Apa boleh buat, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa menggapai puncak Gunung Kerinci. Gunung Kerinci adalah gunung tertinggi di Pulau Sumatera yang masuk ke dalam 7 gunung tertinggi di Indonesia. Memiliki ketinggian 3.805 mdpl, menjadikannya gunung berapi tertinggi di Asia Tenggara. Tidak heran jika Kerinci menjadi destinasi favorit para pendaki, termasuk aku dan kawan-kawan. Gunung Kerinci sendiri terletak di perbatasan Kabupaten Kerinci dan Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, di pegunungan Bukit Barisan. Banyak kawan-kawan yang pernah ke sana bercerita, kata mereka di balik kegagahan dan keindahan Gunung Kerinci banyak sekali menyimpan kisah-kisah mistis, bahkan terbilang di luar nalar yang tak pernah terungkap kebenarannya. Entah itu semua mitos atau memang fakta, biarkan kisah-kisah itu tersimpan rapi di sana agar menjadi daya tarik tersendiri. Singkat cerita, 3 hari kemudian waktu yang dinantikan pun tiba. Tepatnya pada hari Selasa pagi jam 9, kami pun berangkat dari Palembang menuju Terminal Sungai Penuh. Di sana kami sudah ditunggu oleh Oze dan Yuda di kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Yuda dan Oze sudah lama berteman dengan Bang Rian. Mereka bertiga sudah pernah mendaki ke Gunung Kerinci sekitar kurang lebih 4 tahun silam. Sudah jelas, keadaannya dulu dan sekarang pastilah berbeda. Di perjalanan Bang Rian tidak henti-hentinya memberi kabar kepada Oze ataupun Yuda. Meskipun sudah pernah mendaki ke Gunung Kerinci, tapi perjalanan naik bus dari Palembang ke Jambi adalah pengalaman pertama Bang Rian. Makanya dia tidak henti-hentinya berkabar kepada Oze dan Yuda. Takut kesasar mungkin. Tidak banyak memang pertemuan kami kala menempuh perjalanan panjang menuju Jambi. Namanya juga naik bus. Waktu lebih banyak dipergunakan untuk tidur ketimbang terjaga. Apalagi diestimasikan bahwa kami akan sampai di Terminal Sungai Penuh di kota Sungai Penuh Provinsi Jambi pada hari Rabu sekitar jam 11 malam. Bagi yang belum tahu, kota Jambi adalah salah satu provinsi yang berada di tengah Pulau Sumatera. Kota Jambi merupakan ibu kota Provinsi Jambi yang memiliki 9 kota atau kabupaten dengan luas lahan sekitar 205,4 km persegi. Berdasarkan topografi, kota Jambi dibelah menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan selatan. Hal tersebut dikarenakan terpisah oleh Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Bagian selatan merupakan bagian terbesar dari kota Jambi, di mana di area ini memiliki setidaknya 5 anak sungai Batanghari. Kota yang terkenal dengan budaya Melayunya ini ternyata menyimpan segudang cerita sejarah yang tidak kalah menariknya. Dari kisah asal-muasal penamaan kota sampai kisah-kisah para legenda. Tidak heran jika banyak cerita Nusantara berasal dari kota ini. Terlepas dari itu semua, kota Jambi terkenal dengan motonya yang berbunyi tanah pilih pesaka petuah.
di mana moto tersebut memiliki makna bahwa kota Jambi berasal dari tanah yang dipilih oleh Raja Jambi untuk dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi. Sekitar kurang lebih 15 jam perjalanan yang lumayan melelahkan, akhirnya kami sampai di terminal Sungai Penuh. Di sana kami pun disambut oleh dua orang pria. Yang satu berperawakan tinggi sedang, yang satu lagi berewokan dengan rambut gondrong sebahu. Bang Rian memperkenalkan aku dan Diego kepada kedua orang itu. Ternyata yang tinggi sedang bernama Yuda, sedangkan yang gondrong dan berewokan bernama Oze. Setelah berkenalan satu dengan yang lain, berhubung saat ini waktu dini hari, kami memutuskan ngopi dan santai dulu sembari menunggu mobil travel datang. Dari penjelasan Yuda, ternyata setelah sampai di terminal, kami harus naik travel sekitar 1 jam 30 menit lagi untuk sampai di desanya. Perjalanan panjang yang sangat melelahkan. Tapi tak mengapa karena semua itu akan terbayar jika kita sudah berada di puncak Gunung Kerinci. Sembari menunggu travel datang, Oze pun bercerita, ternyata Gunung Kerinci sedang tidak baik-baik saja. Beberapa hari terakhir ini batuk-batuk dan ini harus menjadi bahan pertimbangan kami. Kalau sampai terjadinya letusan, sebaiknya kami mengurungkan niat saja. Meski sebenarnya berat, aku, Bang Rian, dan Diego pun harus setuju. Beginilah kalau minimnya informasi. Tapi ya sudahlah, jadikan semua itu pelajaran saja. Titip pesan buat teman-teman yang ingin mendaki atau berencana bepergian ke suatu tempat. Alangkah baiknya jika mencari informasi terlebih dahulu. Gimana kalau begini aja? Sementara menunggu Kerinci membaik, kita mendaki ke Gunung Tujuh dulu. Ujar Oze memberikan usulan. Aku dan Diego pernah mendengar kisah tentang Gunung Tujuh itu. Kata orang di baliknya terdapat danau yang cantik dan indah dikelilingi 7 gunung. Para pendaki dari Pulau Jawa menamainya Ranukumbolonya Pulau Sumatera. Usulan Oze membuat kami tertarik. Bagaimana tidak, membayangkan sebuah pulau di atas ketinggian, apalagi dikelilingi oleh 7 gunung. Rasanya imajinasiku tidak cukup liar untuk merangkai keindahannya di dalam guratan aksara. Wah, itu ide yang bagus. Diego nampak sangat bersemangat. Memang sudah lama dia penasaran dengan danau 7 gunung itu. Selagi asik ngobrol sembari menyeruput kopi hangat, tiba-tiba seorang pria paruh baya lusuh menghampiri kami yang tengah ngopi di sebuah warung kecil, tepat di sekitaran terminal. Kalian mau pergi ke Gunung Kerinci? Tanya pria paruh baya itu. Wah, keren. Bapak bisa tahu kemana kita akan pergi? Letuk Diego sembari mengacungkan jempolnya. Diego memang suka bercanda. Terkadang lupa menghormati bahwa orang yang sedang berbicara dengannya memiliki umur yang lebih tua. Aku pun memberikan isyarat kepada Diego agar menjaga sikap terhadap orang yang lebih tua sebelum menjawab pertanyaan pria paruh baya itu. Betul, Pak. Saya dan teman-teman ini memang berencana ingin mendaki ke Gunung Kerinci, tapi katanya saat ini Kerinci sedang erupsi. Urungkan niat itu, anak muda. Wang Pandak akan mengambil salah satu dari kalian untuk menjadi abdi setianya. Ujar pria paruh baya itu dengan ekspresi mata melotot seperti sedang menakut-nakuti kami. Sudah, jangan didengar, bapak itu orang gila, ujar Oze. Penampilan pria paruh baya itu nampak lusuh dan kumal. Sepintas memang seperti orang gila. Wang Pandak? Apa Wang Pandak itu? Tanyaku penasaran. Wang Pandak artinya orang pendek. Tingginya hanya sekitar 80 cm, tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu lebat dan wajahnya seperti kera. Jelas Yuda. Udah, itu kisah mitos. Lagi pula, masa kalian percaya sama orang gila? Tegas Oze. Aku mengamati pria paruh baya itu dari jauh. Memang dia nampak seperti orang gila. Kadang bicara sendiri, tertawa, dan sesekali juga ekspresinya nampak begitu sedih. Nah, itu mobilnya datang, ujar Yuda membuyarkan lamunanku. Sekitar hampir 1 jam menunggu di warung kopi terminal Sungai Penuh, tepatnya pukul 1 malam mobil travel yang ditunggu akhirnya tiba. Kami segera packing semua barang-barang, lalu kemudian masuk mobil menuju desa Kesiktuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Tujuan kami selanjutnya ke rumah Yuda untuk beristirahat sejenak, memanjakan tubuh yang kelelahan karena sehabis menempuh perjalanan jauh. Sekitar hampir 30 menit perjalanan, hawa dingin pegunungan sudah mulai terasa. Sepanjang perjalanan menuju desa Kesiktuo, kami pun disajikan pemandangan perkebunan teh yang berbaris rapi di kiri dan kanan jalan. Dedaunan teh yang segar karena disiram tetesan embun pagi membuat jiwa terasa lebih menyatu dengan alam. Nuansa asri pedesaan memang tidak pernah bohong akan keindahannya. Sungguh sangat disayangkan,
Kali ini kami kurang beruntung. Keindahan dan kecantikan bumi sakti alam Kerinci tidak dapat kami saksikan dengan leluasa. Posisinya di malam hari, apalagi saat kami memasuki kecamatan Kayu Aro, hujan turun dengan sangat derasnya. Alhasil kaca jendela mobil pun mengembun sehingga pemandangan mata tidak bisa menembusnya. Di sepanjang perjalanan walau ditemani hujan deras, kami pun disajikan alunan musik jedak-jeduk yang memanjakan telinga. Secara pribadi sebenarnya aku sedikit keberatan. Jarak tempuh dari terminal Sungai Penuh ke kecamatan Kayu Aro sekitar 1 jam 30 menit. Jika tidak bisa menikmati keindahan perkebunan teh, setidaknya kami bisa memanfaatkan waktu dengan beristirahat. Saat mulai memasuki desa Kresik Tuo, jalanan yang tadinya didominasi oleh aspal kini berubah. Kami bahkan tidak bisa duduk tenang akibat aspal pecah yang berlubang. Oze kepalanya sampai terbentur atap mobil. Kami tak ubahnya seperti kapal terombang-ambing di tengah samudra. Tapi kata Oze, mereka sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Aku berharap semoga tidak mabuk dan muntah. Karena jika itu terjadi, mereka pasti akan meledekku habis-habisan. Sungguh sangat memalukan. Nah, itu rumah saya, kata Oze sembari menunjuk ke arah rumah beton berwarna krem. Nah, dan yang sebelahnya itu rumah orang tua saya, sambung Yuda. Oh, kalian itu tetanggaan ya? Asik dong, saya bisa pindah-pindah tempat, timpal Diego dengan tawa yang menjengkelkan. Seolah tidak ingin mematahkan keinginan Diego, Oze dan Yuda mengiyakan ucapan Diego barusan. Meskipun Diego sering menyebalkan, sebenarnya dia adalah orang yang paling pandai mencairkan suasana. Seperti beberapa waktu yang lalu saat kami mendaki Gunung Dempo, di pagar alam dia selalu mendapatkan kesempatan untuk membuat kami tertawa. Karakteristik itulah yang membuatnya tak terpisahkan dari tim pendakian kami. "Mak, anakmu datang!" teriak Diego tak kalah melihat kedua orang tua Yuda yang telah berdiri di depan pintu ingin menyambut kedatangan kami. Dengan sifatnya itu, Diego pun berhasil mendapatkan tempat di hati kedua orang tua Yuda. Bang Rian hanya menggelengkan kepala melihat aksi Diego berlari menghampiri orang tua Yuda, seperti seorang anak yang telah lama merindukan kedua orang tuanya. "Assalamualaikum." Salamku tak kalah ingin masuk ke rumah Yuda. "Waalaikumsalam," jawab kedua orang tua Yuda. "Mari masuk nak," ajak ayah Yuda yang ternyata bernama Cek Aziz. Oleh warga sekitar beliau dipanggil dengan sebutan Pak Cek. Dan biar lebih akrab, aku dan kawan-kawan juga memanggil dengan sebutan Pak Cek. Pak Cek masih tampak kuat walaupun usianya hampir 78 tahun. Wajahnya sangat bersih. Di kepalanya terdapat kopiah putih. Hampir semua rambutnya juga memutih. Ia terlihat nampak bugar di balik baju putih dan bawahan sarungnya. Mungkin beliau ini sehabis melaksanakan sholat di sepertiga malam dan sudah dapat ditebak bahwa Pak Cek ini adalah salah satu hamba Allah yang rajin beribadah. Di sebelah Pak Cek ada Pak Nurul, orang tua dari Oze. Keduanya bak pinang dibelah dua. Wajar saja karena mereka ini kembar. Pantas saja rumah mereka bersebelahan. Ternyata kakak adik. Dan dari sini kami tahu rupanya Yuda dan Oze adalah saudara sepupu. Kami disambut hangat oleh keluarga Yuda dan Oze. Pembicaraan pun dimulai oleh Pak Cek dengan pertanyaan ringan seputar pendakian. Ternyata baik Pak Cek ataupun Pak Nur dulunya berprofesi sebagai porter di Gunung Kerinci. Tugas itu pula yang sekarang dimandatkan kepada Oze dan Yuda. Keputusan Bang Rian sudah sangat tepat memperkenalkan aku dan Diego pada keluarga ini. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Gunung Kerinci. Setelah berbincang-bincang dengan Pak Cek dan Pak Nur, berhubung hujan tak kunjung reda, kami akhirnya memutuskan untuk beristirahat saja. Suasana dingin di kaki gunung berhasil membuat peristirahatan kami terasa sangat nyaman. Alhasil rencana bangun pagi hanyalah sebuah wacana semata. Keesokan harinya sekitar jam 9 pagi, aku kembali ngobrol dengan Pak Cek di teras rumah sembari memandang kegagahan Gunung Kerinci dari kejauhan. Pembicaraan kami masih dalam tema yang sama, yakni seputaran pendakian. Kalau boleh tahu, pengalaman apa yang gak terlupakan saat Pak Cek berprofesi sebagai porter? Tanyaku kepadanya. Pak Cek pun kemudian menghela nafas berat. Sepertinya dia akan bercerita tentang pendakian tersulit atau bahkan kisah mengerikan selama ia menjadi porter di Gunung Kerinci. Apakah mereka tersesat atau meninggal karena terjadi sesuatu? Sambungku yang mulai penasaran karena sedari tadi Pak Cek masih tetap terdiam tanpa menjawab. Hati rasanya tak puas bila belum mendapatkan jawaban atas apa yang menimpa kedua pendaki itu.
Sejurus kemudian barulah Pace pun menjawab pertanyaanku. "Kamu beneran ingin tahu?" tanyanya kepadaku, dan aku pun menjawab dengan jawaban singkat. "Kalau bisa diceritakan dari awal pendakian, Pak." Aku memasang ekspresi serius dan mulai menyimak dengan seksama setiap penggalan kata dari cerita yang dikisahkan oleh Pace. Kejadiannya terjadi di tahun 1997. Kedua pendaki itu bernama Dadang dan Danang. Mulai dari sini cerita akan berubah sudut pandang menjadi sudut pandang Pace saat menceritakan pengalamannya menjadi porter. Sekali lagi, cerita berubah sudut pandang menjadi sudut pandang Pace. Saat mendengar kabar bahwasannya ada pendaki dari Pulau Jawa yang ingin memakai jasa kami, aku dan Nur segera menemui Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, Pak Haidir, untuk sekedar bertanya, apakah benar ada tim pendaki yang ingin memakai jasa kami. Beliau pun membenarkan hal tersebut. 4 orang pemuda diperkenalkannya kepada kami. Mereka bernama Akas, Budi, Dadang, dan Danang. Pengelola Gunung Kerinci memang mewajibkan setiap pendaki menggunakan dan membawa jasa pemandu atau porter yang telah ditetapkan oleh BBTNKS dan pemerintah daerah. Dan selain itu, pemandu wajib membawa perlengkapan P3K standar dan survival kit standar. Setelah bertemu dengan 4 pendaki itu, aku dan Nurul mengajaknya ke rumah kami. Karena memang mereka datang ketika hari sudah mulai maghrib, sedangkan jam masuk jalur pendakian antara pukul 6 sampai pukul 5 sore. Dan mereka wajib mendaki di jalur resmi yang sudah ditentukan oleh pengelola. Mungkin karena kelelahan sehabis menempuh perjalanan 2 hari 3 malam, keempat pendaki itu pun memutuskan untuk beristirahat setibanya di rumah kami. Sebelum tidur, pendaki yang bernama Akas yang dipercayai bertanggung jawab mengurus logistik memberikan sejumlah uang kepadaku untuk membeli kebutuhan pangan yang diperlukan dalam pendakian nanti. Keesokan harinya, aku pun mengajak mereka membeli tiket di kantor Balai Besar TNKS Sungai Penuh, Pos R10 Gresik Tuo. Setelah itu, untuk memastikan bahwa pendaki berbadan sehat, aku menyuruh mereka menunjukkan surat keterangan sehat di pintu masuk. Aku mewajibkan mereka agar selalu menaati prosedur yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah selesai mengisi form identitas diri dan menentukan rencana tanggal dan lokasi turun, barulah pendakian sesungguhnya pun dimulai. Sesuai arahan dari pengurus, tepat pukul 9 pagi kami pun memulai pendakian lewat jalur Gresik Tuo. Hari ini cuaca nampak bersahaja, langit nampak cerah dan warna biru khasnya. Jiwa-jiwa muda penuh semangat, Akas, Budi, Danang, dan Dadang seolah tidak menemukan rintangan yang berarti tak kalah melewati jalur pendakian dari Gerbang Rimba menuju pos 1 tanpa jeda. Jalur tanah ini memang sedikit landai. Ayal kami hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam saja untuk tiba di sana. Begitu juga dari pos 1 menuju ke pos 2. Kami hanya butuh waktu 30 menit saja. Setelah 2 pos terlewati, berhubung masih punya banyak waktu menuju jam makan siang, kami akhirnya memutuskan untuk lanjut ke pos 3 saja. Dari pos 2 sampai ke pos 3 hingga menuju puncak inilah pendakian yang sebenarnya baru saja dimulai. Trek yang kian menanjak, ditambah lagi tanah merah padat yang didominasi akar pepohonan, membuat pendakian kami kali ini sedikit melambat. Tapi walaupun begitu, kami hanya butuh waktu 2 jam 30 menit saja untuk bisa mencapai di pos 3. Walaupun trek yang dilalui terbilang berat dan licin, tepat jam 11 lewat 35 menit kami sudah berada di pos ketiga dengan ketinggian 2000 mdpl. Di pos 3 inilah rencananya kami akan makan siang dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan kembali pendakian. Memang tidak dianjurkan beristirahat lama-lama di sini, karena area hutan lebat ini adalah perlintasan hewan buas seperti harimau Sumatera dan beruang. Setelah makan siang dan dirasa waktu beristirahat sudah cukup, tepat jam 12.30 kami pun melanjutkan kembali pendakian menuju shelter 1. Estimasi jarak tempuh untuk menuju shelter 1 sekitar 3 jam. Trek curam menanjak yang didominasi akar pepohonan dan bebatuan membuat kami harus lebih berhati-hati. Aku yang kala itu berada di paling depan sebagai navigator memberikan arahan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola Kerinci. Karena bagi kami yang berprofesi sebagai porter, kenyamanan dan keselamatan pendaki adalah tanggung jawab yang harus dinomorsatukan. Namun lagi-lagi, persahabatan alam dan manusia tidak pernah bisa stabil. Manusia bersikap bijak dan alam membalasnya dengan amarah. Tak jarang pula manusia bersikap kurang ajar dan alam membalasnya dengan kebaikan.
Anehnya ketidakstabilan itulah yang membuat manusia bertamu kepada alam lagi dan lagi. Sungguh alam tidak bisa ditebak. Cuaca yang tadinya cerah bersahaja seketika berubah mendung. Gemuruh suara guntur di atas langit sayup-sayup kini mulai terdengar. Di langit awan hitam mulai bergerak, seolah berkata sebentar lagi akan turun hujan. Dan benar saja, tidak butuh waktu yang lama hujan turun dengan sangat derasnya. Kami yang saat ini sedang berada di antara pos 3 dan shelter 1 terpaksa berhenti sejenak untuk sekedar memakai jas hujan. Aku yang mengira keempat pendaki dari Pulau Jawa ini membawa peralatan lengkap ternyata salah. Tidak satupun di antara mereka yang membawa jas hujan. Alangkah tidak enaknya jika aku dan Nur memakai jas hujan sementara mereka tidak. Sejurus kemudian kami pun berhenti tak kala melihat pohon bolong berukuran raksasa menjulang tinggi dan kokoh di hadapan kami. Pohon ini lumayan panjang. Di bawahnya terdapat lubang besar, dan saking besarnya lubang itu bisa menampung kami berenam. Kami pun berteduh di dalamnya sembari menunggu. Barangkali sebentar lagi hujan akan reda. Cukup lama kami berteduh di dalam lubang pohon itu hingga rasa malas dan kebosanan akibat lama beristirahat membuat kantuk pun menyergap. Sepertinya hujan gak kunjung reda. Bagaimana kalau kita lanjutkan pendakian saja? Ujarku kepada Nur. Vegetasi hutannya lebat, gak dianjurkan beristirahat berlama-lama di sini. Ucap Nur memang benar. Pihak pengelola juga menyarankan agar di pos 1 sampai pos 3 para pendaki tidak dianjurkan beristirahat lama-lama karena wilayah ini lintasan binatang buas, harimau, dan beruang. Setelah memberikan sedikit arahan, akhirnya kami sepakat untuk melanjutkan pendakian, menerobos hujan yang kini kian deras. Kasihan Dadang dan Danang. Mereka yang sudah tertidur bersandar di lubang pohon itu harus dibangunkan. Target kami selanjutnya adalah shelter 1. Selain lokasinya yang sudah aman dari gangguan hewan buas, di sana juga memiliki lapangan luas yang cocok untuk mendirikan tenda dan vegetasinya sudah terbilang kerdil. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam lebih di bawah curah hujan, tepat pukul 3 sore kami akhirnya tiba di shelter 1. Di sini kami membangun tenda dan keempat pendaki dari Jakarta itu pun berganti pakaian. Tadi di perjalanan, kamu merasakan ada yang aneh gak sama kedua pemuda yang tadi sempat tertidur di dalam pohon bolong itu? Tanyaku kepada Nurul dengan nada berbisik. Saya gak melihat keanehan yang terjadi sama mereka, tapi justru melihat sosok aneh di atas pohon itu sedang duduk berjuntai menatap ke arah kita. Sebentar, maksudmu apa? Tanyaku dengan heran. Saat kita memutuskan melanjutkan kembali pendakian, saya sempat mengamati pohon bolong itu karena jujur saja, selama kita berteduh di dalam lubang itu, bulu kuduku merinding. Memangnya apa yang kamu lihat di atas pohon bolong itu? Tanyaku pada Nurul. Ucapannya sungguh membuat aku penasaran. Kemudian Nurul mendekatkan tubuhnya ke arahku, lalu kemudian berbisik di dekat telingaku. Pohon bolong itu menjulang tinggi, panjangnya sekitar 15 meter. Namun di atasnya gak ada daun satupun ataupun dahan dan cabang, semacam kayu mati disambar petir. Di atasnya saya melihat sosok aneh, matanya bulat dan besar, seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu lebat, dan kakinya memiliki ukuran besar dari manusia. Tubuhnya pendek dan kakinya juga terbalik dengan jari-jari yang menghadap ke belakang, dan tumit di depannya sangat menyeramkan. Kalau mendengar penjelasanmu, bisa jadi itu uhang pandak, ujarku menebak. Entahlah. Yang jelas di sepanjang perjalanan, saya seolah merasakan bahwa makhluk itu mengikuti kita, mengawasi dari kejauhan, di celah-celah pepohonan. Sebentar, apa dia ada di sekitar sini? Udah gak ada. Saat kita mulai memasuki area shelter 1 ini, sosok itu menghilang. Syukurlah. Lega rasanya mendengar jawaban Nur yang mengatakan bahwa sosok itu tak lagi di sekitar kami. Pak Cek, Pak Nur, sini dong, kita ngopi. Budi memanggil kami untuk bergabung dengan mereka, mengajak ngopi bareng. Kita jangan lama-lama di sini. Besok sebelum subuh kita ke puncak. Setelah itu langsung pulang aja. Terus terang aja nih, semenjak melihat sosok itu, firasatku tidak enak, ujar Nur kepadaku, sembari berjalan ke arah Budi dan teman-teman dengan masih tetap nada berbisik. Tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan, karena memang hujan masih tidak kunjung reda. Dari sore hingga tengah malam kami masih tetap bertemankan tetesan air yang datangnya dari atas langit.
acara ngopi dan makan malam tidak bisa dilakukan dengan santai. Setelahnya kami masuk tenda masing-masing dan memutuskan untuk mengistirahatkan tubuh, ditemani dengan suara riuh dingin tenda akibat terpaan angin kencang. Tepat pada waktu dini hari, aku yang memang tidak bisa tidur pula setelah mendengar cerita Nur sekitar pukul 1 malam memutuskan untuk bangun. Hujan sudah berlalu, hanya menyisakan hawa dingin yang terasa menggerogoti tubuh hingga menembus ke tulang-tulang. Semilir hembusan angin malam membuat sedikit menggigil walau telah menyeruput kopi hangat dan menghisap sebatang rokok. "Abang gak bisa tidur?" tanya Nur yang juga terbangun tak kalah melihatku sudah tak lagi di sampingnya. "Tidur, tapi gak lelap," ujarku sembari memberikan secangkir kopi hangat berukuran jumbo yang tadi aku ambil separuh. "Abang juga kepikiran uang pandak ya?" tanya Nurul kepadaku. Namun tiba-tiba, seolah tidak ingin disebutkan saat Nurul mengucapkan nama itu, sebuah suara pohon tumbang dari arah bawah mengagetkan kami. Suara itu terdengar sangat nyaring hingga membuat Akas dan ketiga temannya terbangun dari tidur. "Pace, itu tadi suara apa?" tanya Akas kepadaku. "Sepertinya suara pohon tumbang," jawabku yang kala itu berdiri karena terkejut dengan suara pohon tumbang tersebut. "Nah, berhubung semuanya sudah pada bangun, bagaimana kalau kita melanjutkan kembali pendakian? Setuju?" ujar Nur memberikan usulan. "Ngomong asal mangap, dari sini menuju puncak butuh waktu 3 jam lagi. Saya yakin kita akan molor. Selain jalurnya semakin sulit, trek bebatuan terjal apalagi sehabis hujan seperti ini akan sangat berbahaya jika mendaki dalam keadaan ngantuk. Sudah, malam ini kita lanjutkan istirahat saja. Besok pagi baru melanjutkan pendakian." Aku tegas untuk hal ini karena keselamatan pendaki yang harus diutamakan. Dan setelah mengetahui bahwa suara itu berasal dari pohon tumbang, Akas, Budi, Dadang, dan Danang kembali masuk ke dalam tenda untuk melanjutkan tidur.